warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, di subuh ini kami memohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, dan segala amal yang kami lakukan jadikanlah amal yang kau terima di sisimu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Papa, mama, abang, Saskia dan para penonton dimanapun berada, setelah kita mengkaji bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur dan amanah dalam keseharian beliau. Baik kawan ataupun lawan mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang jujur, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sehingga diberilah gelar Rasul kita dengan Al-Amin, orang yang selalu jujur di dalam kesehariannya. Jadi puncak kejujuran seseorang, diberikanlah gelar kepada orang tersebut dengan Al-Amin, dan itulah gelar Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang bagaimana Rasulullah berikutnya, kita ada baiknya flashback kembali bagaimana sebetulnya sebelum kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ternyata para penonton, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu telah memberikan kabar gembira kepada para nabi dan rasul tentang kelahiran nabi kita. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 81 sampai 82, Allah taala berfirman kepada kita, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi ketika para nabi diutus, para rasul diutus, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihimussalam, semua para nabi itu diberitahukan oleh Allah akan datang nanti rasul yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad itu sudah diberitahukan kedatangannya oleh Allah Ta'ala, di mana rasul ini kata Allah bersifat bahwa Nabi ini, Nabi terakhir ini akan membenarkan kitab-kitab sebelummu. Kemudian ketika diutus nanti disuruh oleh Allah agar beriman kepada Nabi ini, membenarkan Nabi ini, dan kalau diutus semasa hidup kalian, maka kalian harus menolong Nabi ini. Maka ketika itu diambillah perjanjian kepada para Nabi dan Rasul, maka mereka menjawab, qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Maka kemudian ketika diminta persaksian tersebut, para nabi menjawab, kami mengakuinya. Jadi kami mengakui akan kedatangan nabi terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Maka siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira tentang kedatangan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan nanti ketika Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syariat yang akan dipegang oleh Nabi Isa ketika itu adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sebagai bukti pengamalan dari janji yang telah diikrarkan oleh Nabi Isa pada zaman yang Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Selain apa yang kita sampaikan dalam surah Ali Imran ini, Nabi kita itu juga merupakan kabar gembira dan permintaan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal ini. Kita tahu bahwa sebetulnya Ka'bah itu, Masjidil Haram itu sudah ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Ka'bah ini hancur pada zaman Nabi Nuh alaihissalam karena banjir yang besar. Kemudian pondasi-pondasinya dibangun ulang oleh dua nabi, yang pertama Ibrahim, yang kedua adalah Ismail. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah olehmu ketika Ibrahim dan Ismail membangun kembali pondasi-pondasi Ka'bah. Dan di antara doa dari Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah adalah Rabbana wa ba'ats fihim, ya Allah, utuslah kepada kaum di kota ini nanti rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, yatslu alaihim ayatika, di mana rasul ini kalau nanti engkau utus ya Allah, rasul ini membacakan kitabmu, membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kitab sucimu dan hikmah, wa yuzakkihim, dan rasul ini mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka inilah yang kita sebutkan kemarin, berkat dari doa Nabi Ibrahim ini, maka Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Ismail alaihimussalam. Maka dapatlah kita memberikan atau mengambil kesimpulan bahwa Nabi kita Muhammad SAW, tentang kehadiran beliau di dunia ini merupakan di antara doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Rasul SAW bahkan pernah bersabda, Inni indallahi la khatamun nabiyyin. Sesungguhnya aku ini, kata Rasul, adalah Nabi yang terakhir, penutupnya para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Maka siapa saja yang berkeyakinan ada Rasulullah atau ada utusan Allah setelah baginda Nabi Muhammad, maka keyakinan ini adalah keyakinan yang sesat. Karena Nabi kita telah menyampaikan, aku ini penutup para nabi. Wa inna Adama lamunjadilun fitinatihi, dan sesungguhnya Nabi Adam masih berada di atas tanahnya. Wa sa'unabbi'ukum bi awwali dzalika, dan aku akan mengabarkan kepadamu, kata Nabi, dengan permulaan yang demikian. Apa saja? Yang pertama, dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini merupakan doa dari bapakku moyangku Ibrahim. Kemudian wa busyra Isa bi, dan aku juga pernah diberikan kabar gembira akan kedatanganku oleh Nabi Isa. Wa ru'ya ummi allati ra'at wa kadzalika ummahatun nabiyina yaraina. Begitu juga aku ini ada di mimpi ibuku yang dilihatnya. Demikian pula ibu-ibu para nabi, mereka melihat dalam mimpi. Jadi ternyata kehadiran Nabi SAW itu bahkan ada dalam mimpi para ibu-ibu dari para nabi. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ketika Nabi SAW dilahirkan, ibunda kita Siti Aminah ketika itu melihat cahaya, di mana cahaya itu berasal dari kedua kaki beliau yang menerangi benteng-benteng Busra di negeri Syam. Ya, begitulah kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Berikutnya juga di dalam hadis yang lain disampaikan bahwa tidak saja keterangan Rasulullah itu ada di kitab Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa, ada juga sifat-sifat Rasulullah SAW itu tertera dalam kitab Taurat. Artinya kalau kitab Taurat berarti kitab yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu ada 4 kitab suci. Pertama adalah Zabur, Nabi Daud, kemudian Taurat, Nabi Musa, kemudian Injil, Nabi Isa,
lalu ditutup dengan Al-Quran pada Nabi Muhammad. Di dalam kitab Taurat itu ternyata ada keterangan tentang sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Datang hadis dari Atha bin Yasar. Ia berkata, aku bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka aku berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, beritahukanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah di dalam kitab Taurat. Maka kemudian Abdullah ini menjawab, tentu, demi Allah, sesungguhnya telah disebutkan dalam Taurat seperti sifat yang ada dalam Al-Quran. Apa sifat Nabi dalam Al-Quran? Surat Al-Ahzab ayat 45. Ya ayyuhan Nabi, wahai para Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Menjaga orang-orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Di antara sifat Nabi adalah hamba dan Rasul. Aku memberimu nama Al-Mutawakkil, orang yang bertawakal. Kemudian tidak bersifat keras, jadi Nabi itu tidak keras. Kemudian tidak pula kasar. Kemudian tidak berteriak-teriak di pasar-pasar. Dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi memberi maaf dan mengampuni. Semua sifat ini didapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya para penonton, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan semenjak datangnya Nabi Adam alaihi salam. Kita ringkas apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah manusia yang biasa. Kehadiran beliau, kelahiran beliau sudah menjadi kabar gembira. Bahkan ketika para nabi dan para rasul diutus oleh Allah, Allah meminta perjanjian kepada mereka. Seandainya Nabi Muhammad lahir dan diutus pada zaman mereka, mereka berhak dan wajib beriman kepada Rasul dan wajib menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, takdir Allah, Allah menjadikan Muhammad Rasul kita menjadi penutup para nabi, dan ini menandakan semua para nabi dan rasul itu telah mengetahui kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa ternyata kelahiran nabi ini juga berkat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim memang meminta kepada Allah agar nanti di kota Mekah diutus seorang nabi dari keturunan beliau. Dan inilah yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana nasab keturunan ujung dari nasab Rasulullah ini bertemu pada Nabi Ibrahim dari jalur Ismail alaihimussalam. Dan bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka ibunya melihat cahaya yang mana cahaya ini menyinari benteng-benteng Busra di negeri Syam. Dan bahkan paman beliau yang bernama Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu bahkan senang dengan kelahiran Nabi. Di Abu Lahab, meskipun ketika nanti Rasulullah sudah besar benci Abu Lahab kepada Rasul, tapi ketika Nabi lahir, Abu Lahab itu senang dengan kelahiran Nabi SAW. Apatah lagi kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lah ini yang kemudian menamai Rasulullah dengan Muhammad. Apa artinya? Adalah orang yang terpuji. Maka benarlah kata orang, nama adalah doa. Nah, diberikan nama Muhammad, ternyata betullah, dan tidak pernah ada sebelumnya seseorang yang diberikan nama dengan Muhammad. Nah, tidak pernah ada dalam sejarah sebelumnya ada seorang yang diberikan nama Muhammad. Maka sesuai dengan namanya, Rasul kita adalah manusia paling terpuji yang pernah ada di muka bumi ini. Nah, inilah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi kelahiran beliau, bahwa beliau telah menjadi kabar gembira bagi para nabi dan rasul. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan bahasan ini dapat kita ambil pelajaran. Seandainya disebutkan nama Nabi Muhammad,
maka di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasul adalah bergembira ketika mendengarkan nama itu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para nabi dan Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Papa, Mama, Abang, Saskia dan para penonton dimanapun berada. Kita tutup bahasan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.